Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi presentasi mengenai biofungisida. Di kelompok 4 ini ada Gabriela Josephine Sugiarto, ada saya sendiri Helen Katika Meta Aryani, dan Joshua Nikanar Handana. Oke, boleh di next. Oke, di bab 1 ini ada pendahuluan yang isinya latar belakang dan tujuan penulisan. Di latar belakang ini menjelaskan tentang penyakit pada tanaman yang merupakan faktor penting penyebab dari penurunan hasil produksi yang menyebabkan gagal panen, sehingga diperlukan adanya pestisida untuk membantu tanaman supaya tanaman tidak layu dan mati. Kemudian petani biasanya menggunakan pestisida kimia yang di mana pestisida kimia ini sangat kurang efektif dan mengganggu ekosistem lingkungan. Nah, biasanya ini pestisida kimia ini untuk menangani hama penyakit tanaman. Tetapi dari pestisida kimia ini biasanya meninggalkan residu yang biasanya membuat kontaminasi yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan itu sendiri dan membahayakan makhluk hidup di sekitarnya, sehingga perlu adanya perubahan untuk dapat lebih peduli dengan alam atau ramah lingkungan. Nah, di pestisida biofungisida ini merupakan pestisida alami, jadi lebih baik menggunakan pestisida alami ini untuk menjaga keseimbangan alam karena ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi tanaman maupun manusia. Dan untuk pembuatannya juga mudah, sehingga dalam membuatnya para petani juga dapat menggunakannya untuk menjaga tanaman dan dapat juga meningkatkan hasil produksi pertanian mereka. Jadi salah satu jenis pestisida alami yang dapat digunakan adalah ya biofungisida ini untuk dapat mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Oke, untuk tujuannya sendiri, yang pertama untuk mengetahui perkembangan dari biofungisida terbaru. Kemudian juga untuk mengetahui cara pembuatan biofungisida, dan juga untuk mengetahui keunggulan dan manfaat biofungisida dalam pertanian. Dan yang terakhir juga tujuannya untuk melihat potensi biofungisida dalam menangani permasalahan pertanian di Indonesia. Oke, next. Di bab 2 ini kita bakal bahas tentang deskripsi dan cara pembuatan biofungisida, keunggulan dan manfaat, keterbatasan atau risiko, aplikasi biofungisida dalam kondisi nyata, dan potensi di Indonesia. Jadi yang pertama ada deskripsi dan cara pembuatan biofungisida. Biofungisida itu merupakan makhluk hidup yang dipakai agar jamur hama bisa dikendalikan dan dimusnahkan. Pengendali jamur patogen pertama adalah jamur Trichoderma sp, dan itu ditemukan sama Hoindling pada tahun 1932. Dan Trichoderma ini bisa dipakai buat ngusir jamur patogen yang ada di tanah. Trichoderma sp juga bisa digunakan buat ngendalin JAP atau penyakit jamur akar putih. Mekanisme biofungisida dalam melindungi tanaman, dia bakal ngeluarin senyawa antibiotik dan enzim yang bisa menahan jamur patogen secara fagostosis. Terus Trichoderma juga lepasin eksudat seperti hormon pertumbuhan akar yang bisa merangsang dan merehabilitasi pertumbuhan sistem akar. Terus cara bikin biofungisida itu sederhana, bisa pakai 3 bahan pembawa. Yang pertama ada kompos. Komposnya itu dibuat dengan mencacah rumput kering, terus permukaannya disiram pakai Trichoderma sp. Lalu ditutup pakai plastik dan dibiarin selama sebulan. Terus kalau udah sebulan, tutup plastiknya dibuka, terus dikeringin pakai angin. Bahan pembawa yang kedua ada molase. Cara buatnya itu Trichoderma sp yang udah dibiakin secara murni dimasukin ke dalam molase. Terus diinkubasiin di suhu ruang selama 10 hari sampai kerapatan sporanya mencapai 10⁸ spora per mili. Untuk bahan pembawa ketiga ada talk. Pertama, talknya disterilin dulu. Terus dicampur sama Trichoderma sp. Perbandingan campurannya 1:2. Lalu setelah itu diaduk terus dikeringin dengan angin. Lalu diayak dengan ayakan tepung. Next.
Terus ini ada biofungisida yang dijual secara komersial. Yang pertama, Trichoderma sp yang untuk membunuh hama Rhizoctonia solani, Sclerotium roxy, Vitium spp, dan Fusarium spp. Terus Trichoderma ini berpengaruh untuk membantu pembibitan tumbuhan dan memacu pertumbuhan tanaman. Perusahaan yang udah bikin produknya ini perusahaan JH Biotech. Terus produknya dengan merek Promot. Terus yang kedua itu bisa buat membunuh hama Sclerotia, Sclerotium, dan S. minor. Terus biasanya hama tersebut itu memilih tempat inang di sayuran, bunga matahari, kanola, kedelai, dan kacang tanah. Contoh nama produknya itu Contans dari perusahaan Inggris bernama Bayer Companies. Next. Terus ada keunggulan dan manfaat dari biofungisida. Keunggulan biofungisida yang pertama itu dapat disimpan lebih lama. Lalu dia juga lebih mudah dibawa dan dapat dijual dengan harga yang relatif murah. Keunggulan yang kedua, bahan buat bikin biofungisida itu mudah ditemukan. Jadi biofungisida juga mudah dibuat. Kemudian ada manfaat biofungisida, yaitu bisa melindungi tumbuhan dari penyakit busuk akar dan rebah batang yang diakibatkan jamur patogen. Yang kedua, dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan generatif tumbuhan, mengoptimalkan hasil panen, dan mengembangkan tingkat kelulusan hidup bibit. Terus yang ketiga, biofungisida mengandung bahan aktif Trichoderma sp yang bisa memberikan kompensasi hasil panen lebih tinggi sekitar 30-50%. Next. Oke, selanjutnya itu keterbatasan atau risiko. Biasanya itu biofungisida itu tidak menimbulkan risiko terhadap lingkungan apabila dibandingkan dengan bahan kimia sintetis, karena sebagian besar dari bahan yang menyusun biofungisida itu bahan alam. Nah, walaupun begitu, ada beberapa biofungisida yang bisa menyebabkan infeksi toksis pada manusia dan juga hewan. Jenis jamur Beauveria sp dan Metridium sp yang digunakan sebagai biofungisida itu memiliki sifat patogen terhadap serangga dan juga dapat menyebabkan infeksi terhadap manusia. Nah, jamur Beauveria sp itu dapat menginfeksi jaringan dalam tubuh manusia dan memberikan beberapa gejala seperti gatal-gatal, korengan, dan kulit melepuh. Biofungisida lainnya berupa Trichoderma sp menghasilkan glitoksin dan viridin yang bisa membunuh cendawan patogen penyebab penyakit. Tetapi apabila Trichoderma sp ini digunakan dengan kurang hati-hati, seperti kalau pas petani melakukan penyemprotan tanpa mengenakan sarung tangan atau perlengkapan lainnya, itu bisa menyebabkan kontaminasi apabila lupa untuk membersihkan diri atau mencuci tangan. Manusia juga bisa terkena kontaminasi dengan memakan hewan yang memakan tumbuhan yang terkena biofungisida. Kontaminasi tersebut dapat mengakibatkan gangguan fungsi organ hati dan metabolisme tubuh. Untuk kekurangannya, biofungisida itu tidak memiliki efektivitas yang sama dengan fungisida kimia, serta ketersediaan biopestisida di pasaran itu sulit ditemukan jika dibandingkan dengan pestisida sintetik, karena biofungisida itu memerlukan volume yang besar dalam penggunaannya. Next. Selanjutnya adalah aplikasi biofungisida dalam kondisi nyata. Nah, petani itu sudah menggunakan biofungisida sejak tahun 1930. Yang dulu yang menggunakan adalah ahli penyakit tanaman atau fitopatologi. Contoh biofungisida yang sudah digunakan di kehidupan nyata adalah Glycocladium ruseum dan Glycocladium virens yang bisa mengendalikan jamur Serotyum rosby. Bacillus subtilis juga bisa memiliki sifat patogen terhadap jamur Fusarium sp. Biofungisida itu bisa mengendalikan sampai dengan 90% penyakit tanaman dengan memanfaatkan beberapa strains dari Trichoderma. Gabungan dari Trichoderma dan Bacillus dapat mengendalikan penyakit akar. Biofungisida Endoheva yang mengandung T-Coningi, T-Viride, dan T-Halazinium mereka dapat mengendalikan penyakit akar putih dengan persentase kesembuhan sebesar 78,94%. Biofungisida lainnya berupa Tricho S+ yang mengandung Trichoderma sp juga dapat menghambat jamur akar putih sebesar 60%. Next.
Potensi biofungisida di Indonesia itu ada banyak. Indonesia kan sebagai negara agraris memiliki banyak lahan pertanian, tapi lahan pertaniannya nggak bebas dari hama pengganggu, jadi bisa menyebabkan gagal panen. Salah satu contoh penyakit gagal panen adalah layu yang disebabkan sama Fusarium spp pada tanaman stroberi. Setelah dilakukan penelitian, ternyata Trichoderma bisa digunakan buat mencegah penyakit layu yang disebabkan oleh Fusarium spp. Kemudian ada potensi lain juga, yaitu untuk mengendalikan fitopatogen tanaman kakao dengan menggunakan Trichoderma virens, karena Indonesia merupakan salah satu penghasil kakao terbesar di Indonesia. Penyuluhan dan edukasi mengenai pentingnya biofungisida di Indonesia itu penting banget, supaya petani bisa merawat lahan mereka dengan lebih ramah lingkungan. Jadi, pertanian mereka bebas dari hama, tapi nggak membunuh mikroorganisme non-target. Kemudian, pemerintah juga bisa memperluas penggunaan biofungisida sehingga mencapai jangkauan para petani yang berada di daerah yang sulit dijangkau. Contohnya seperti memberikan wadah untuk mengembangkan produksi biofungisida. Jadi biofungisida juga dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Next. Baik, untuk kesimpulan yang dapat kami paparkan yaitu biofungisida adalah jenis pestisida alami yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama disebabkan oleh jamur. Penyakit yang terdapat pada tanaman menjadi salah satu penyebab penurunan hasil produksi yang berdampak pada gagal panen sendiri. Sehingga perlu adanya pestisida yang dapat membantu dan melindungi tanaman supaya tidak layu dan mati akibat dari penyakit busuk akar dan rebah batang yang diakibatkan oleh jamur patogen dengan menggunakan jamur parasit. Nah, keunggulannya itu dapat disimpan dalam waktu yang lama dan mudah dibawa dan juga dapat dibeli dengan harga yang terjangkau. Oke. Sekian dari pemaparan hasil diskusi kami mengenai paper. Terima kasih.